Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruslan Kurniawan dengan NIM A11 2023 15409. Di sini saya akan melakukan presentasi untuk TS Bengkel Coding. Di sini saya melakukan analisis kepuasan penumpang maskapai penerbangan. Jadi pertama-tama saya melakukan import library. Kemudian ada data load, menampilkan data teratas. Kemudian di sini saya memeriksa untuk tipe data. Di sini tipe datanya ada integer, objek, dan juga float. Kemudian untuk statistik deskriptif datasetnya df describe. Kemudian kita masuk ke exploratory data analysis. Ada di sini saya memeriksa missing value. Missing value-nya terdapat di arrival delay ternyata. Jumlahnya 393. Terus kita periksa lagi untuk data duplikat, ternyata tidak ada. Kemudian kita masuk ke visualisasi data. Visualisasi data di sini dimulai dari outlier. Ternyata di sini terdapat 3 outlier, yaitu ada flight distance, departure delay, dan arrival delay. Tapi untuk flight distance ini tidak saya apakan, tidak saya biarkan saja. Berbeda dengan departure delay dan arrival delay, ini saya melakukan penanganan. Kemudian untuk distribusi target, di sini ada kepuasan penumpang. Datanya itu ada 56% dan 43,4%. Jadi di sini terdapat imbalance data yang nanti akan saya tangani. Kemudian untuk heatmap korelasi di sini yang paling tinggi ada di 97% itu arrival delay dan departure delay. Ada 71% juga ini. Kemudian di sini ada hubungan kelas dan type. Jadi di sini bisnis lebih tinggi kepuasannya dibanding ekonomi dan ekonomi plus, dan bisnis lebih tinggi daripada yang personal. Terus kemudian langsung masuk ke direct modeling saja. Di sini saya menentukan fitur X dan fitur targetnya. Fitur X-nya itu adalah selain yang dissatisfaction atau selain fitur target. Sedangkan Y-nya itu fitur targetnya itu sendiri. Terus kemudian kita bagi menjadi data train dan data test. Data testnya itu 20% dan data trainnya 80%. Di sini saya menggunakan model logistic regression, decision tree, dan random forest. Di sini saya sebelum melakukan modeling melakukan pembersihan sedikit, karena kalau tidak dibersihkan modelnya akan gagal. Di sini saya menggunakan penanganan missing value menggunakan median, tidak menggunakan min, karena jika menggunakan min ditakutkan akan sensitif terhadap outlier. Kemudian di sini saya menggunakan encoding ke fitur kategorikal juga agar lebih bisa dibaca sama model. Di sini terdapat hasilnya. Untuk logistic regression akurasinya 82%, untuk decision tree 94%, dan random forest sebesar 96%. Kemudian kita masuk data preprocessing. Di sini kita melakukan labeling lagi. Labeling encode variable target, satisfaction, dan dissatisfaction atau netral. Kemudian kita menghapus kolom ID, karena kalau kolom ID itu kan takutnya menghafal ya di modelnya. Kemudian missing value dan outlier-nya juga ditangani. Di sini saya untuk outlier menggunakan IQR capping, tidak saya hapus karena ditakutkan jika dihapus akan menghilangkan informasi-informasi penting. Sebenarnya bisa juga menggunakan Windsor, tapi saya menggunakan IQR capping. Di sini juga visualisasi ulang untuk outlier. Di sini sudah aman. Terus kita menggunakan kita lanjut ke fitur scaling dengan standard scaler. Ada minus dan plusnya itu.
Kemudian penanganan imbalance, di sini saya menggunakan smooth atau oversampling yang awalnya itu dari 56% dan 43%. Ini saya jadi 50-50 untuk ke atas 58, jadi sama-sama 50-60. Kemudian regression itu mengalami peningkatan setelah after prepo, dan untuk decision tree dan random forest itu mengalami penurunan karena datanya masih mentah tadi. Masih sedikit, masih perlu outlier-nya belum ditangani, belum di-encode secara maksimal dan sebagainya. Terus untuk fitur selection di sini menampilkan 5 top fitur terpenting, yaitu ada online boarding, invite private service, class, type of travel, in-flight entertainment. Kemudian masuk ke hyperparameter tuning. Jadi saya hyperparameter tuning itu menggunakan grid research CV pada decision tree. Ini dapat advance score 95%. Dan melakukan visualisasi juga confusion metric pada decision tree. Terus kemudian melakukan tuning menggunakan randomized search CV untuk random forest. Itu dapat advance score-nya 96% dengan visualisasi confusion metric yang decision tree, tapi di sini menggunakan randomized search CV. Terus kemudian kita komparasi lagi dengan yang sebelum-sebelumnya, perbandingan itu Turbo dan Tune model. Jadi logistik regression ini kan tadi tidak di tuning ya, saya menggunakan random forest saja. Jadi ini sama. Kemudian untuk decision tree ini ternyata mengalami peningkatan di atas 95%. Kemudian untuk random forest ini sempat menurun di after purple, kemudian naik lagi, tapi tidak setinggi direct model. Tapi di sini random forest tetap menjadi top model dibandingkan decision tree dan logistic regression. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.